صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يغشي الليل النهار يطلبه حشيشا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر Tabarakallahu Rabbul Alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah masjid Al-Muslimun yang boleh hormati, pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bersyukur dengan nikmat yang kesempatan yang Allah telah berikan kepada diri kita. Kita mampu menuju tempat yang mulia ini dengan niat ikhlas untuk tujuan kita beribadah dan mencari ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat yang ulun bacakan ini, yusil lailan nahar yatlubuhu hasisha wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amri alalahul khalqu wal amr tabarakallahu Rabbul Alamin. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala itu disebutkan bahwa ketika Allah memasukkan siang ke dalam malam, begitu juga sebaliknya malam ke dalam siang, begitu sangat cepat. Begitu sangat cepat sehingga penduduk atau hamba-hamba Allah yang ada di muka bumi ini seakan-akan dia tidak terasa perjalanan waktu. Tidak terasa sekarang sudah masuk malam ke-17. Tidak terasa anak sudah jalan. Tidak terasa sudah punya cucu. Nah itu semuanya Allah menyebutkan di dalam Al-Quran begitu sangat cepat. Usia yang dulunya 50 jadi 51. Nah itu disebutkan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memperjalankan waktu itu begitu sangat cepat. Wasyamsa wal qamar wan nujum musakhkharatin bi amri. Seluruh kata Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berupa wasyamsa matahari, wal qamar dan bulan, wan nujum dan bintang-bintang, semuanya tunduk atas perintah Allah. Kenapa mereka tunduk? Ala lahul khalqu wal amr tabarakallahu Rabbul Alamin. Mereka itu tunduk kepada Allah. Dia menyadari bahwa Allah yang menciptakannya. Akan tetapi pada giliran manusia terkadang ada sebagian yang kadang mau tunduk. Karena berislam itu berasal dari kata aslama yuslimu islama. Artinya aslama yuslimu islama itu bagaimana? Ketika masuk ke dalam Islam itu maka dia akan tunduk patuh kepada apa yang disyariatkan di dalam Islam itu. Sehingga dengan demikian Al-Quran menyebutkan terkadang manusia itu sekalipun sudah diberi peringatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada yang sulit menerima petunjuk itu. Kenapa kata Allah? Wa laqad sarafna fi hadzal Qur'ani lin-nasi min kulli mathal wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Telah banyak kalau kita membaca di dalam Al-Quran itu beberapa perumpamaan tamsil yang ada di dalam Al-Quran. Akan tetapi yang ngarannya manusia itu suka membantah dari ketentuan itu. Yang terkadang dan sebagian dikatakan di dalam Al-Quran ini tidak boleh dikerjakan, malah yang ada boleh yang digawi, yang dianjurkan tidak dikerjakan. Nah itu disebut dengan membantah. Jadi kalau kita umroh, kalau kita haji itu, maka kita tidak boleh berbuat jadal. Kenapa? Karena itu ketentuan ketika kita sudah memakai ihram, maka tidak boleh kita berbantah-bantahan, jadal. Jamaah rahmatullah, apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sebuah peringatan yang kita semua sekarang diberikan oleh Allah untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Tentu kita punya pengalaman dalam keseharian kita. Ada teman kita, mungkin keluarga kita, sahabat kita, jamaah kita yang dulunya bersama-sama dengan kita, tahun ini sudah tidak ada.
Itu adalah sebuah refleksi bagaimana kita bermuhasabah kepada diri kita bahwa sesungguhnya sebuah nikmat kalau Allah itu menghendaki kapan saja tidak ada yang bisa membantah. Seperti ayat yang sering kita baca pada surah Al-Waqiah. Walaqad qadarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin. Kata Allah, Allah Subhanahu wa taala telah menentukan kadar umur bagi seseorang ketika Allah menginginkan orang itu untuk dicabut nyawanya. Wa ma nahnu bimasbuqin. Tidak ada yang bisa menghalang-halangi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita diberikan kekuatan, diberikan kesehatan. Yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Qad ja'akum syahrul Ramadan. Syahrul mubarak iftarata siyama. Tutahu abwabul jannah wa tulibu abwabul jannah." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita ketika seseorang itu dipertemukan dengan bulan Ramadan yang di dalamnya itu iftarata siyama, kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan apa yang difardukan Allah yang berupa dengan siam Ramadan, saum Ramadan. Maka kata Rasulullah SAW, maka akan dibuka pintu jannah, pintu surga, dan akan ditutup pintu neraka. Oleh karenanya ketika kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan menyadari bahwa di dalam diri manusia itu ada yang disebut dengan al-khair dan asyar. Apa yang disebutkan oleh Rasul SAW? Ada yang disebut dengan kunci kebaikan dan ada kunci kejelekan. Yang disuruh oleh Rasul itu kita senantiasa membuka pintu kebaikan kita. Yang dianjurkan oleh Rasul SAW, bagaimana kita disuruh untuk senantiasa membuka pintu kebaikan. Banyak pintu kebaikan yang harus kita buka. Membaca Al-Quran pintu kebaikan, bersedekah, berinfak pintu kebaikan, dan lain-lainnya. Yang dilarang oleh Rasul SAW itu adalah bagaimana kita disuruh untuk menutup pintu kejelekan. Maka kata Rasul, "Fatuba liman ja'ala mafatihul khair ala yadayhi." Beruntung sekali orang-orang yang di dalam kehidupannya ketika kita dipertemukan dengan bulan Ramadan, fatuba liman ja'ala mafatihul khair. Orang itu selalu membuka pintu kebaikan. Dan di samping mereka membuka pintu kebaikan, maka dia akan menutup pintu kejelekan. Sehingga Rasul menambah di dalam hadis itu ditutup dengan sebuah kalimat, fawailul liman ja'ala mafatihus syarri ala yadayhi. Maka celaka siapa yang disebutkan oleh Rasul SAW orang yang celaka itu? Orang yang celaka, orang yang rugi itu kata Rasul SAW, ketika pintu kebaikan disuruh untuk buka, maka dia akan selalu membuka pintu kejelekan. Dia tidak menyadari di dalam Islam itu, di dalam syariat itu, ketika seseorang itu melakukan sebuah kejelekan itu akan kembali kepada dirinya. Itu disebut dengan dosa. Dan ketika seseorang itu membuka pintu kebaikan, maka kebaikan itu akan kembali. Siapa yang melakukan kebaikan itu, itulah yang disebut dengan pahala. Oleh karena jamaah begitu indah hadis dan juga Al-Quranul Karim ketika memberikan suatu tadabbur kepada diri kita dalam kehidupan diri kita. Bagaimana kita disuruh untuk memperbanyak amalia dan amal ibadah kita, sehingga dengan demikian nanti kita akan disebutkan oleh Rasul SAW, qad ja'akum syahrun mubarak, syahrun maghfirah atau syahrun pengampunan, bulan pengampunan. Lalu kita bertanya, siapa sih yang mendapatkan ampunan Allah di bulan Ramadan itu? Siapa? Yang mendapatkan ampunan Allah di bulan Ramadan itu ada 5 golongan yang disebutkan di dalam hadis yang sering disampaikan oleh para ustaz. Yang pertama adalah man soma, yang kedua man qoma, yang ketiga adalah man qoma lailatul qadar, yang keempat adalah wa man fattara sha'iman. Yang pertama adalah orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan itu, yang pertama adalah man soma, siapa orang yang berpuasa. Kita berada yang berpuasa di bulan Ramadan dengan imanan wahtisaban, dengan penuh keimanan. Wahtisaban, semata-mata kita mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diampuni oleh Allah dosa. Yang kedua adalah man qama Ramadan, orang yang senantiasa sholat
Orang yang senantiasa melakukan ibadah sholat seperti yang kita lakukan pada saat ini, yaitu kita melaksanakan sholat tarawih, insya Allah kita melaksanakan sholat itu tiap malam, tidak ada keterpaksaan dirinya untuk melakukan sholat itu, adalah dia menyadari bahwa esensi daripada Ramadan itu bagaimana kita berbuat sama sholat. Man qoma Ramadan, orang yang senantiasa koma itu adalah tegak berdiri, sehingga dengan demikian kalau kita duduk di masjid ini, ada petugas yang sudah iqamah itu, tidak ada lagi yang segera untuk berdiri melakukan sholat. Bahkan di dalam fikih itu disebutkan bahwa kalau kita sudah iqamah itu dikumandangkan, boleh kita membatalkan sholat sunnah kita. Itu disebut dengan iqamah. Yang keempat, yang ketiga, man qama Lailatul Qadri, orang yang sholat nanti pada malam atau 10 terakhir di bulan Ramadan, yang disebut dengan malam Qadar atau Lailatul Qadar. Yang keempat, orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya di bulan Ramadan itu, wa man fattara sha'iman. Artinya siapa orang yang membukakan puasa bagi mereka yang puasa di bulan Ramadan, termasuk di dalamnya rekan-rekan dengan tulus ikhlas melayani. Biasa di persidakatan itu kan kita buka bersama di masjid-masjid itu, ada pengurusnya, ada panitia yang melayani para jamaah dengan penuh ikhlas. Itulah termasuk orang yang membukakan wa man fattara sha'iman. Wa man fattara sha'iman ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang membukakan orang yang berpuasa di bulan Ramadan, maka dia akan diampuni oleh Allah, diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Yang kelima, jamaah rahimakumullah, golongan orang yang senantiasa diampuni oleh Allah atas dosa-dosanya. Yang terakhir adalah mereka yang senantiasa berdoa kepada Allah. Karena janji Allah di dalam Al-Quran, ud'uuni astajib lakum. Kita disuruh untuk meminta kepada Allah, Allah akan mengabulkan dari permintaan kita. Dan dilanjutkan setelah kita berdoa, perbanyak kita istighfar kepada Allah. Karena Rasul SAW beristighfar kepada Allah, sekalipun Rasul itu adalah orang yang maksum, bersih dari dosa, maka Rasul SAW senantiasa beristighfar kepada Allah fi kulli yaumin aktsara min 70 marrah. Rasul itu beristighfar kepada Allah setiap hari tidak kurang dari 70 kali. Di dalam hadis lain disebutkan 100 kali. Bagaimana dengan kita? Mari kita sama-sama meningkatkan ibadah, memperbanyak doa dan beristighfar kepada Allah, sehingga kita termasuk kepada 5 golongan yang senantiasa diampuni oleh Allah kesalahan, kealpaan dan dosa yang pernah kita lakukan. Jangan rahmatullah. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita yang di rumah, anak-anak kita senantiasa diberikan kesehatan dan kita mampu melaksanakan ibadah puasa Ramadan itu dengan sempurna, dan apa yang kita lakukan, siang kita, sholat kita, infak kita, sedekah kita, seluruhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.